Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SE MSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Imade Pradana Adiputra, SE SH MSI selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarte, SE MSI AKCA CPA selaku penelaah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Modal Usaha, Pemanfaatan E-commerce dan Literasi Keuangan terhadap Keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19, studi kasus pada UMKM di Kabupaten Buleleng. Namun sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komang Artisia, NIM 1717051391 dari Prodi S1 Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian saya, di mana pada era globalisasi ini banyak usaha-usaha bermunculan, tidak hanya usaha besar, namun UMKM juga turut berkembang seiring dengan adanya pertumbuhan teknologi. UMKM merupakan salah satu kekuatan dalam mendorong pembangunan perekonomian negara. UMKM juga berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja, dan pemberian kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto. Di sektor jasa, UMKM dipandang dapat menjadi usaha masa depan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta daya saing dan setiap tahun mengalami perkembangan seiring dengan perubahan gaya hidup, inovasi dalam bisnis, dan pekerjaan serta kebutuhan hidup yang mengarah aspek praktis serba cepat. Dengan adanya perkembangan jumlah UMKM yang cukup pesat, pelaku UMKM diharuskan mampu bersaing agar dapat bertahan dan meningkatkan kinerja demi keberlangsungan usaha. Namun, pada tahun 2020, ketika Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor, khususnya UMKM. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah merubah kehidupan UMKM, di mana banyak UMKM yang mengalami ketergangguan dalam menjalankan usahanya. Hal ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh Sucipto bahwa sebanyak 96% pelaku usaha mengaku mengalami dampak penurunan penjualan. Sebanyak 75% dampak penurunan penjualan yang signifikan dan 50% pelaku usaha meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya bertahan 1-3 bulan ke depan. Nah, dengan adanya pandemi ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang awalnya bekerja di sektor pariwisata, kini banting setir beralih ke sektor perdagangan. Sehingga banyak masyarakat yang mulai merintis usaha kecil yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng. Peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan sebesar 18.934 UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya UMKM di Kabupaten Buleleng masih dapat berlangsung. Keberlangsungan UMKM di masa pandemi sangat penting untuk diperhatikan, terutama pada modal yang dimiliki oleh pelaku usaha. Karena di masa pandemi ini banyak pelaku usaha yang tidak bisa menjalankan usahanya dengan maksimal karena kekurangan modal. Sehingga pelaku usaha sangat membutuhkan modal tambahan untuk membantu usahanya agar tetap bertahan di masa pandemi. Maka dari itu, pengelolaan modal usaha yang baik sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian, di situasi pandemi saat ini, pelaku UMKM sangat memanfaatkan e-commerce dengan berjualan online melalui marketplace dan media sosial. Karena pemerintah menyarankan mengenai pembatasan waktu berjualan, maka proses berjualan dibarengi dengan berjualan online untuk meningkatkan pendapatan. Selain dengan memanfaatkan e-commerce, pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan keberlangsungan usaha. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah dengan menggunakan literasi keuangan, di mana literasi keuangan merupakan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi dan pemahaman keuangan mengenai tabungan, asuransi, dan investasi. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, UMKM merupakan pilar perekonomian yang masih bisa bertahan di saat krisis ekonomi. Namun, pada tahun 2020, saat terjadinya pandemi COVID-19, banyaknya UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng yang keberlangsungan usahanya masih dapat terjaga. Yang kedua, kondisi UMKM menjadi semakin lebih terpuruk ketika pemerintah mengeluarkan aturan bekerja di rumah dan melarang masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Yang ketiga, upaya UMKM untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya diawali dari pengendalian keuangan atau modal, upaya menstabilkan penjualan dengan memanfaatkan media yang ada, dan pengelolaan keuangan yang baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penulis hanya meneliti bantuan modal, pemanfaatan e-commerce, dan literasi keuangan sebagai variabel bebas dan keberlangsungan UMKM di masa pandemi sebagai variabel terikat.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah modal usaha berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah e-commerce berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19? Dan yang ketiga, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh modal usaha terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan e-commerce terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya keberlangsungan usaha di masa pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama bagi pelaku UMKM yaitu penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pelaku UMKM untuk menyadari bahwa pentingnya dalam manajemen usaha demi keberlangsungan usaha. Yang kedua yaitu bagi lembaga pendidikan, di mana penelitian ini dapat dijadikan tambahan kepustakaan dan referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu bagi pembaca, di mana penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca. Adapun grand teori dalam penelitian ini yaitu teori keberlangsungan usaha atau going concern, di mana menurut standar profesi akuntan publik, going concern merupakan suatu keadaan yang mana pada masa mendatang suatu bisnis tetap dapat berlangsung dan hal ini dipengaruhi oleh keadaan finansial maupun keadaan non-finansial perusahaan. Jadi, going concern merupakan bahwa suatu keadaan yang mana suatu bisnis pada masa mendatang masih dapat beroperasi. Selanjutnya, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, di mana usaha ini dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Yang kedua yaitu usaha kecil, di mana usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria. Yang terakhir yaitu usaha menengah, di mana usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, modal usaha, di mana modal usaha merupakan sesuatu yang diperlukan untuk membiayai operasi perusahaan mulai dari berdiri sampai dengan beroperasi. Modal terdiri dari uang dan tenaga. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, mulai dari biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai dengan modal kerja. Sementara modal keahlian diperlukan untuk mengelola atau menjalankan usaha tersebut. Adapun sumber-sumber modal usaha yaitu modal dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank maupun lembaga non-bank. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur modal usaha dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang dilakukan oleh Tanti tahun 2020 yaitu struktur permodalan, di mana struktur permodalan ini terdiri dari modal sendiri atau modal pinjaman, pemanfaatan modal tambahan, hambatan dalam mengakses modal eksternal, keadaan usaha setelah menanamkan modal. Selanjutnya, e-commerce, di mana e-commerce dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi sebagai sarana atau media atau alat memasarkan barang dan jasa tanpa harus bertemu secara langsung. E-commerce dapat dimanfaatkan oleh produsen sebagai alat penjualan dan promosi, meningkatnya daya saing pengakses aplikasi, menjaga konsumen sebagai alat komunikasi, meningkatkan perekonomian, dan membuka peluang kerja. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur pemanfaatan e-commerce dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Erawati tahun 2017, yaitu akses internet, kemudahan informasi, kemampuan sumber daya manusia, dan tanggung jawab manajerial. Selanjutnya, literasi keuangan. Literasi keuangan adalah tentang pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi dan pemahaman keuangan mengenai tabungan, asuransi, dan investasi. Literasi keuangan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang
karena literasi keuangan merupakan alat yang berguna untuk membuat keputusan yang terinformasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi keuangan pemilik UMKM pada penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Saputri tahun 2019, yaitu pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit, dan manajemen risiko. Selanjutnya yaitu keberlangsungan usaha, di mana keberlangsungan usaha merupakan suatu keadaan atau kondisi usaha di mana di dalamnya terdapat cara-cara untuk mempertahankan, mengembangkan, dan melindungi sumber daya serta memenuhi kebutuhan yang ada di dalam suatu usaha. Cara-cara yang dipergunakan ini bersumber dari pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, serta berlandaskan pada kondisi ekonomi yang sedang terjadi di dalam dunia usaha. Dalam hal ini, maka para pedagang harus mempunyai cara untuk terus mempertahankan usahanya atau juga menentukan keberlangsungan usaha mereka. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberlangsungan usaha pada penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Tanti tahun 2020, yaitu peningkatan modal usaha, peningkatan pendapatan, dan peningkatan volume penjualan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai situasi pandemi, di mana pandemi merupakan tingkat atau volume penyebaran penyakit yang tergolong paling tinggi. Suatu penyakit dikatakan pandemi apabila sudah menyebar secara cepat ke seluruh dunia dengan tingkat infeksi yang cukup tinggi. Pandemi saat ini adalah pandemi virus corona tahun 2019 sampai 2021. Pandemi COVID-19 di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit virus corona 2019 pada 2 Maret tahun 2020 hingga 18 Mei tahun 2020 telah terkonfirmasi 18.010 kasus positif COVID-19 dengan 12.495 kasus mati. Selanjutnya, pada bagian kerangka berpikir, penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah modal usaha, pemanfaatan e-commerce, dan literasi keuangan. Sedangkan variabel dependennya adalah keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, H1, modal usaha berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, H2, pemanfaatan e-commerce berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, H3, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Pada rancangan penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh modal usaha, pemanfaatan e-commerce, dan literasi keuangan terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini menggunakan suatu instrumen dalam pengukurannya dan mengolahnya secara statistik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pelaku UMKM. Subjek dalam penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Buleleng, sedangkan objek dalam penelitian ini meliputi modal usaha, pemanfaatan e-commerce, dan literasi keuangan. Kemudian, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng. Adapun jumlah UMKM yang terdaftar tahun 2020 sebanyak 54.489 UMKM. Kemudian, sampel dalam penelitian ini yaitu UMKM yang bergerak di sektor perdagangan sebesar 42.337. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lopin, sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 100 sampel. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, UMKM yang masih beroperasi sampai saat ini atau di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, UMKM di Kabupaten Buleleng yang memiliki SIUP. Dan yang ketiga, UMKM dengan modal 100-200 juta. Yang keempat yaitu UMKM yang memiliki usia minimal 2 tahun. Pada metode dan teknik analisis data, terdapat 4 teknik analisis yang digunakan. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif, di mana analisis statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan, memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Kemudian, yang kedua yaitu uji kualitas data, di mana dalam uji kualitas data terdapat uji validitas dan uji reliabilitas.
Uji validitas digunakan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian dalam mengukur konsep yang seharusnya diukur, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji validitas instrumen. Kemudian yang ketiga yaitu uji asumsi klasik, di mana dalam uji asumsi klasik ini terdapat 3 uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data residual memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji multikolenialitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat antar variabel bebas yang satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Sedangkan uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian uji hipotesis, di mana dalam uji hipotesis terdapat analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi R². Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila 2 atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Uji T adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan uji koefisien determinasi R² digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, di mana pada hasil analisis statistik deskriptif, modal usaha memiliki nilai minimum sebesar 40, nilai maksimum sebesar 57, dan nilai min sebesar 45,97, dan standar deviasi sebesar 3,520, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki nilai lebih kecil dari skor rata-rata, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran skor modal usaha semakin dekat dari skor rata-ratanya. Kemudian untuk variabel pemanfaatan e-commerce memiliki nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 38, nilai min sebesar 30,38, dan nilai standar deviasi sebesar 2,748. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki nilai lebih kecil dari skor rata-ratanya, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran skor pemanfaatan e-commerce semakin dekat dengan skor rata-ratanya. Selanjutnya pada variabel literasi keuangan memiliki nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum sebesar 45, nilai min sebesar 37,08, dan nilai standar deviasi sebesar 2,620, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki nilai lebih kecil dari skor rata-rata, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran skor literasi keuangan semakin dekat dari skor rata-ratanya. Kemudian untuk keberlangsungan usaha, di mana keberlangsungan usaha memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 20, nilai min sebesar 18, dan nilai standar deviasi sebesar 1,371, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki nilai lebih kecil dari skor rata-rata, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sebaran skor keberlangsungan UMKM semakin dekat dengan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari uji kualitas data, di mana dalam uji kualitas data ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam uji validitas, keputusan validnya suatu data dapat dilihat dari apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, nilai R hitung lebih besar dari 0,30, dan R hitung lebih besar dari L tabel. Maka berdasarkan tabel hasil uji validitas dalam penelitian ini, di mana semua nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, setiap item pernyataan kuesioner memiliki nilai lebih besar dari 0,30, dan semua nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabelnya. Maka item pernyataan pada kuesioner dapat dikatakan valid. Selanjutnya uji reliabilitas, di mana pada uji reliabilitas nilai Cronbach alpha pada variabel modal usaha memiliki nilai sebesar 0,878, variabel pemanfaatan e-commerce memiliki nilai 0,906, dan variabel literasi keuangan memiliki nilai 0,833, dan keberlangsungan usaha memiliki nilai 0,720, sehingga dari semua nilai Cronbach alpha setiap variabel memiliki nilai di atas 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen dan independen dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable. Selanjutnya uji asumsi klasik, di mana pada uji asumsi klasik ini terdiri dari 3, yaitu uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heterokedastisitas. Di mana pada hasil uji normalitas ini nilai asumsi variabel residual
sebesar 0,625, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolenialitas, di mana pada variabel modal usaha memiliki nilai toleransi sebesar 0,385 dan nilai VIF sebesar 2,600. Kemudian pada variabel pemanfaatan e-commerce memiliki nilai toleransi sebesar 0,457 dan nilai VIF sebesar 2,186. Kemudian variabel yang terakhir yaitu literasi keuangan memiliki nilai toleransi sebesar 0,295 dan nilai VIF sebesar 3,392, di mana nilai toleransi pada variabel tersebut lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada multikolenialitas pada variabel independen. Kemudian yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas, di mana variabel modal usaha memiliki nilai signifikan sebesar 0,773. Variabel pemanfaatan e-commerce memiliki nilai signifikan sebesar 0,864 dan variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,351. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Pada uji hipotesis, di mana terdiri dari 3, yaitu uji regresi linear berganda, uji T, dan determinasi R², di mana pada uji regresi linear berganda ini memiliki nilai konstanta sebesar 0,131, berarti bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata keberlangsungan UMKM sebesar 0,131. Selanjutnya nilai koefisien, di mana nilai koefisien modal usaha itu sebesar 0,112, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa variabel modal usaha memiliki hasil ke arah positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Sehingga apabila terjadi peningkatan pada variabel modal usaha dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, maka keberlangsungan UMKM di masa pandemi juga akan meningkat. Kemudian pada variabel pemanfaatan e-commerce memiliki nilai koefisien sebesar 0,190. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan e-commerce memiliki hasil ke arah positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Sehingga apabila terjadi peningkatan pada variabel pemanfaatan e-commerce dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, maka keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19 juga akan meningkat. Selanjutnya pada variabel literasi keuangan, di mana pada variabel literasi keuangan ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,187, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa pada literasi keuangan memiliki hasil ke arah positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Sehingga apabila terjadi peningkatan pada variabel literasi keuangan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, maka keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19 juga akan meningkat. Kemudian, yang kedua yaitu pada uji T, di mana pada modal usaha memiliki nilai T hitung sebesar 4,583, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Kemudian, pada variabel pemanfaatan e-commerce memiliki nilai T hitung sebesar 6,618, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,00, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Kemudian yang ketiga yaitu variabel literasi keuangan memiliki nilai T hitung sebesar 4,965, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabelnya dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Selanjutnya yaitu determinasi R², di mana pada hasil uji adjust R² memiliki nilai sebesar 0,849, berarti bahwa keberlangsungan UMKM dipengaruhi oleh variabel modal usaha, pemanfaatan e-commerce, dan literasi keuangan sebesar 84,9%, sedangkan sisanya sebesar 15,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam pembahasan yang pertama, di mana dengan adanya modal usaha yang memadai dapat mempermudah pelaku usaha dalam menciptakan atau menambah produk, sehingga varian dan kuantitas jenis produk akan semakin komplit.
Dengan demikian, tentu akan menarik pelanggan dan akan meningkatkan pendapatan UMKM serta membantu dalam mendukung keberlangsungan usahanya di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya modal usaha yang besar, tentu dapat mengembangkan usahanya dengan menyewa kios atau dengan membuka cabang usaha. Oleh sebab itu, kemampuan dalam mengelola modal yang baik sangat penting demi keberlangsungan usaha. Kemudian pembahasan yang kedua, dengan menggunakan e-commerce dalam melakukan suatu transaksi bisnis pada pelaku UMKM, maka pelaku UMKM dapat dengan mudah untuk melakukan suatu transaksi baik itu penjualan, pembelian, ataupun transaksi lainnya. Apabila para pelaku UMKM beranggapan bahwa e-commerce dapat membantu memudahkan dalam kegiatan bisnisnya, secara otomatis banyak pelaku UMKM yang akan menggunakan e-commerce dengan tujuan memudahkan dalam kegiatan bisnisnya dan meningkatkan pendapatan sehingga nantinya akan mendukung keberlangsungan usahanya. E-commerce juga dapat dijadikan sebagai media promosi. Kemudian, pembahasan yang ketiga yaitu literasi keuangan. Dengan tingkat pengetahuan keuangan yang tinggi, maka dapat membantu dalam menjaga keberlangsungan usaha, seperti pengetahuan dalam mengelola keuangan usaha. Apabila pelaku usaha dapat mengelola keuangan usahanya dengan baik, maka usaha tersebut akan memiliki perkembangan yang baik, karena pelaku usaha tersebut mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan serta pengambilan keputusan keuangan pada usahanya. Seperti diketahui, tingkat literasi keuangan sangat berkaitan dengan keberlangsungan usaha. Karena semakin tinggi tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM, maka akan semakin mendukung keberlangsungan usahanya. Karena dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat meningkatkan operasional usahanya sehingga dapat mendukung keberlangsungan usahanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Hasil uji hipotesis memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai nilai T hitung sebesar 4,583 lebih besar dari nilai T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa modal usaha berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19, sehingga hipotesis diterima. Kemudian yang kedua, hasil uji hipotesis mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai nilai T hitung sebesar 6,618 lebih besar dari nilai T tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan e-commerce berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19, sehingga hipotesis dapat diterima. Kemudian yang ketiga yaitu hasil uji hipotesis memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai nilai T hitung sebesar 4,965 lebih besar dari nilai T tabelnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19, sehingga hipotesis dapat diterima. Adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama bagi pemerintah. Dengan adanya riset ini, pemerintah diharuskan lebih peduli lagi terhadap pelaku UMKM terkait dengan keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Karena berdasarkan hasil penelitian ini bahwa modal usaha, pemanfaatan e-commerce, dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM. Sehingga yang paling utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu memberikan pelatihan-pelatihan cara berjualan online dengan memanfaatkan adanya e-commerce kepada pelaku UMKM serta memberikan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan. Kemudian saran yang kedua yaitu bagi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan bahwa modal usaha, pemanfaatan e-commerce dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi COVID-19. Sehingga untuk itu para pelaku UMKM lebih mengutamakan penggunaan modal internal, lebih sering menggunakan e-commerce dalam kegiatan usahanya karena dengan adanya e-commerce dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM yang nantinya akan mendukung keberlangsungan usahanya. Selain itu juga pelaku UMKM juga harus memahami literasi keuangan lebih dalam lagi mengenai cara pengelolaan keuangan yang baik, bagaimana cara membuat pembukuan melalui pelatihan-pelatihan.
Kemudian saran yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini hanya menggunakan sektor perdagangan, sehingga disarankan peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan sektor yang berbeda atau memperluas objek penelitian dengan menambah sektor yang lainnya seperti sektor jasa dan sektor industri. Bagi para peneliti selanjutnya agar bisa menambahkan variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan UMKM, mengingat masih banyak terdapat faktor-faktor yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian terkait dengan keberlangsungan UMKM. Berdasarkan hasil analisis determinasi diperoleh EJAS R² sebesar 0,849, berarti bahwa keberlangsungan UMKM dapat dijelaskan oleh modal usaha, pemanfaatan e-commerce, dan literasi keuangan sebesar 84,9%, sedangkan sisanya sebesar 15,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Variabel yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya seperti kompetensi sumber daya manusia, bantuan modal, dan variabel yang lainnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.